Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bunda, setiap perempuan pasti menginginkan disebut cantik dalam hidupnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Banyak orang yang mohon maaf memahami cantik itu dengan pemahaman yang terbatas. Betul? Banyak orang yang bilang cantik itu kalau hidungnya mancung. Iya. Banyak yang bilang cantik itu kalau pipinya merah, tirus. Betul? Iya. Banyak juga yang bilang orang cantik itu kalau wajahnya warnanya putih. Betul? Padahal mohon maaf, cantik dalam Islam tidak hanya dilihat pada fisiknya atau bagian luarnya. Betul? Tapi sesungguhnya cantik dalam Islam itu dilihat dari hatinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Terjemahkan atau jangan? Kok kayak ngerti gitu loh. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang dari fisiknya dan dari rupanya. Betul? Akan tetapi Allah melihat seseorang dari kualitas hatinya dan amalnya. Tidak ada satu perempuan pun yang tidak cantik. Semua perempuan itu cantik. Maka dalam kesehariannya perempuan itu tumbuh menjadi pribadi yang cantik, karena menjadi cantik itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah dipandangnya, indah dilihatnya. Maka sekarang pertanyaannya, apa amalan yang akan menghadirkan aura kecantikan kepada kita? Kata kuncinya, cantik itu berangkat dari hati. Maka belajarlah memulai cantik dari apa? Hati. Gimana caranya Ustadz? Yang pertama, belajar bersyukur dengan nikmat dari Allah. Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Betul? Dua, kalau dikasih ujian, perbanyak sabar. Betul? Ketika beramal, perbanyak ikhlas. Betul? Ketika dapat takdir, perbanyak ridho. Betul? Termasuk mohon maaf, kalau bunda sayang ingin menjadi pribadi yang cantik, perbanyak bertaubat dari dosa. Karena sesungguhnya saat orang berbuat dosa, itu diibaratkan kata Nabi ditandai dengan titik hitam dalam hatinya. Maka saat dia membaca istighfar, dia bertaubat, sungguh taubat itu yang akan memancarkan kecantikan dalam dirinya. Nanti bunda boleh dibuka di rumah surat At-Tahrim ayat 8. Bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada orang yang sering bertaubat dari dosa dengan apa? Dengan pancaran kecantikan dalam dirinya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami dari setiap dosa yang kami lakukan. Maka
Perbanyaklah bertobat kepada Allah agar kemudian kita bisa memancarkan kecantikan dalam diri kita. Betul? Karena mohon maaf, orang yang sering berbuat dosa akan menimbulkan kegelisahan dalam hatinya, sehingga kegelisahan itu membelenggu perasaannya dan pada akhirnya menutup aura kecantikan dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kita dibimbing oleh Allah menjadi pribadi yang makin indah dalam pandangan Allah dengan cara mempercantik hati kita agar Allah kemudian mempercantik wajah kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sekarang Budu kasih kesempatan buat yang cantik-cantik yang mau bertanya langsung kepada Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ayo Ibu, mau ambil Bu. Ada ya. Ada. Mana? Oh ini Ibu. Oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Evi Yahya dari Muslimat NU Nanggerang, Tajur Halang, Bogor. Iya. Saya mau tanya nih. Iya Bu. Sekarang kan banyak banget ya di mensos-mensos. Apaan tuh? Apaan? Belum nyampe. Baru banyak banget, Sekarang banyak banget di medsos. Apaan itu? Bu, lebih dekat lagi Bu, makanya Bu. Coba lebih dekat lagi Bu. Nah, itu. Di mensos sering disebutkan perempuan yang beraura maghrib dan nggak cantik gitu loh. Beraura? Maghrib. Aura maghrib. Yang ini yang kayak muka sama lehernya debat gitu. Nggak kompak. Iya. Terus. Beraura maghrib, kulitnya kusam, mohon maaf, yang kulitnya gelap. Kulitnya gelap. Oh, aura maghrib kulitnya gelap. Oh. Terus kalau yang disebut beraura maghrib dan nggak cantik itu gimana sih dalam Islam? Dan kalau yang beraura maghrib dan nggak cantik itu apakah memang kecantikannya belum terpancar? Kalau Ibu merasanya maghrib zuhur apa asar kalau Ibu merasanya? Subuh. Aura Ibu subuh, gelap lagi dong. Iya. Dan apakah kalau yang wanita cantik itu memang harus kulitnya harus putih, bersih, glowing, apa seperti itu? Mohon penjelasannya. Mohon dikasih tahu. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Evi yang merasa beraura subuh katanya. Kayak kue basah tuh Bu, subuh tuh Bu ya. Kalau siang dikit udah basi gitu Bu. Silakan Nak, bagaimana Bunda? Yang pertama mohon maaf ya, Ahilman kurang sepakat dan kurang setuju ketika kita menyebutkan sesuatu yang kurang baik itu dengan nama waktu untuk menunjukkan sholat kita. Betul? Kalimat maghrib itu menunjukkan waktu sholat. Betul? Terus kita gunakan untuk menggambarkan yang tidak baik. Mohon maaf, salah tidak? Maka izin di awal tidak boleh lagi menggunakan kalimat yang istilah itu baik untuk menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Setuju? Karena faktanya maghrib itu indah atau tidak? Indah. Ibu kalau lihat langit di waktu maghrib indah tidak? Waktu senja, betul? Matahari terbenam. Sunset, sunrise. Bahkan ibu suka lihat namanya sunset, betul? Jadi yang pertama tidak boleh lagi menggunakan istilah maghrib untuk menunjukkan kualitas warna yang gelap. Jelas? Jangan mengukur cantik dari fisik. Betul? Tapi ukurlah cantik itu dari hati. Makanya ada istilah, jangan terlalu sibuk mempercantik fisik, tapi sibuklah mempercantik hati. Karena kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Aduh. Betul? Oke, penanya berikutnya silakan. Siapa? Oh, Ibu, ada orang Bu, jangan ditekan Bu orangnya. Teman-temannya Ibu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cucun Caswati dari pengajian Al-Hidayah Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Ini cucunya. Gimana neneknya? Ibu Cucun. Cucun. Oh, Cucun. Saya mau tanya. Iya Bunda. Iya, Bun. Di dalam Islam diperbolehkan untuk perawatan diri seperti totok aura. Totok aura. Untuk membuka kecantikan. Iya. Lalu kita yang sudah lanjut usia agar kelihatan glowing, Bu, haruskah totok aura? Katanya totok wajah dan totok aura itu berbeda. Kalau totok wajah gimana, cuman pijit biasa. Gimana contohnya? Totok wajah. Diurut-urut ya, dipijit-pijit. Biasa. Kalau totok aura? Nah, kalau totok aura ada energi prana yang dimasukkan ke dalam diri kita. Ada lagi satu totok, Bu. Apa tuh? Totok silaturahmi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Jadi pertanyaannya, Saya dicuekin. apakah itu Ya udah nggak apa-apa, Bu. Nanya aja, Bu. apakah itu termasuk musyrik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang Ibu Cucun tanya, totok yang dalam prakteknya treatmentnya tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Silakan. Bunda. Sekarang kita bahas dulu apa itu musyrik. Musyrik itu dipahami saat kita mempercayai atau meyakini sesuatu selain Allah. Itu disebut dengan musyrik. Contoh misalnya ibu tadi, kalau ada orang yang totok wajah, totok aura, selama prakteknya tidak menyalahi syariat Allah, tidak menyandarkan hasilnya kepada selain Allah, maka tidak menjadi sesuatu yang dikatakan seperti itu. Itu kan hanya ikhtiar kita saja, wasilahnya saja, betul? Tapi mohon maaf, akan jadi masalah kalau misalnya ada istilah apa? Masang apa? Oke. Merubah bentuk dengan memasukkan sesuatu yang kemudian sesuatu itu mengingkari dari takdir ciptaan Allah, itu yang dikhawatirkan masuk kategori apa? Musyrik. Apalagi susuknya tadi digunakan untuk memikat. Memikat laki-laki, mempelet laki-laki dan seterusnya. Hati-hati. Sesuatu yang melanggar syariat Allah, apalagi kita percaya dengan sesuatu itu, datang ke dukun, datang ke orang pintar, guru, guru. Ya, itulah yang dikhawatirkan masuk kategori musyrik. Nah, terus gimana tuh kami yang udah agak-agak senja begini wajahnya? Senja ya, datang. Udah sudah mulai sawo gitu ya. Udah mulai agak-agak senior. Nah, ibu sayang, di Quran itu dikasih peringatan kalau ibu sudah masuk usia 40 tahun. Usia berapa? Kalau sudah masuk usia 40 tahun ke atas, maka cara pandang hidup kita harus lebih banyak mikirin akhirat. Iya. Daripada mikirin dunia. Sekarang mah daripada notok wajah, lebih baik notok amal kita. Iya. Betul nggak? Yang nggak pernah tahajud, hayu ayo nama tahajud. Betul? Yang jarang duha, ayo duhanya jangan tertinggal. Betul? Yang jarang sodakoh, ayo diperbanyak sodakohnya. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib, yang sunnah, khusus untuk yang usianya udah berapa tahun?
40 tahun ke atas gak usah sibuk dengan wajah ibu. Ya. Sibuk aja dengan amal-amal yang ibu siapkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia dari Majelis Taklim Al Jannah Tanjung Sari, Sumedang. Tadi kan bilang cara untuk membuka aura kecantikan salah satunya dengan rajin berwudu dan sholat. Iya. Tapi kenapa ya? Aku tuh kalau lagi sholat suka tiba-tiba nggak husu gitu. Karena nyium bau apek dari mukena dan sejadahnya. Terus? Jadi kayak kalau lagi berdoa itu suka nggak fokus gitu. Apalagi kalau misalnya mau berpergian nih, lupa bawa mukena. Mau gak mau kan harus pakai mukena yang ada di musola umum. Iya. Kayak pengen banget nyemprotin parfum ke mukenanya. Itu tuh boleh nggak sih dalam Islam kalau kita mau sholat nyemprotin parfum dulu ke mukenanya? Tolong penjelasannya, A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu benar tuh, kalau emang kita datang ke suatu tempat musola yang ada bukan dari situ, karena kan udah lepek, ya, udah apa segala macam. Nah ini kita pengen semprotin, udah apek Bu ya, bener, pengen semprotin. Nah itu gimana tuh, menjawab pertanyaan dari Claudia ya? Iya, masya Allah, Bunda. Bicara tentang sholat, sholat itu adalah ibadah yang wajib, betul? Nabi SAW menyampaikan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Maka saat kita sholat harus ditunaikan dengan cara yang baik, betul? Apa indikatornya AA? Sholat kita harus khusyuk. Harus apa? Harus khusyuk. Bagaimana caranya agar khusyuk? Maka yang pertama harus dimulai dari niat yang benar, betul? Niat sholatnya harus karena siapa? Allah, betul. Yang kedua, wudunya juga harus betul, harus benar, betul. Karena wudu adalah syarat sah sholat. Wudunya baik, maka insya Allah sholatnya juga akan baik. Dan juga yang harus diperhatikan adalah persiapan sholat kita. Karena kita mau menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Harus diperhatikan bersih atau tidaknya perlengkapan sholat kita, betul? Termasuk juga harus diperhatikan wangi tidaknya perlengkapan sholat kita. Karena ingat, sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertobat dan orang yang suka mensucikan dirinya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Berarti AA mau tanya, sholat itu harus bersih atau tidak? Bersih. Izin, sholat itu harus suci atau tidak? Suci. Termasuk kalau ada pertanyaan, harus wangi atau tidak? Wangi. Bahkan Masya Allah, Bunda sayang, kalau kita bicara tentang wangi-wangian, Rasulullah SAW juga senang dengan wangi-wangian, betul? Maka oleh karena itu kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian bukan hanya sekedar ingin wangi, tapi juga menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi ketika sholat. Berarti agar sholat kita menjadi khusyuk harus dipastikan perlengkapannya bersih dan juga wangi, betul? Mau tahu nggak gimana caranya AA agar bisa khusyuk dalam sholat, khususnya agar perlengkapan sholatnya bersih dan wangi? Mau? Nah, sebelum AA jelasin, kayaknya AA mau minta tolong deh satu orang jamaah buat ke depan, boleh nggak? Yang bertanya aja ya, nah, silakan ke depan. Saya mau jelasin nih. Nah,
Alhamdulillah Bu ya. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih menggunakan wangi-wangian dalam perlengkapan sholat kita? Jawabannya boleh. Betul? Tentunya ada syaratnya. Syaratnya adalah wangi-wangian yang kita semprotkan itu tentu wangi-wangian yang halal. Nah kalau alhamdulillah setiap pergi kemanapun selalu disiapkan oleh istri saya. Nih di pouch saya, di dompet saya itu ada satu hal yang ibu harus tahu. Nah saya selalu disiapin istri saya kiss spray. Apa namanya? Nah, produk asli Indonesia yang sudah menemani keluarga Indonesia selama 22 tahun dan juga halal. Nah lihat di tas selalu bawa kiss spray di botol kecil kayak begini. Jadi ini praktis banget, enak banget. Dimanapun sholat, bisa semprotkan ke perlengkapan untuk sholat. Cara menggunakan kiss spray untuk alat sholat seperti ini. Mau tahu nggak? Nah, biasanya ambil sejadah, kemudian semprotkan kiss spray-nya pas di bagian sujud. Bismillah. Langsung kita cobain cium ya. Kalau udah wangi begini pasti sholatnya juga khusyuk, betul? Nah ketika hidung kita nempel begini, ada bau nggak sedap, pasti bikin gak khusyuk, betul? Tapi kalau sudah wangi, insya Allah khusyuk dan berdoa juga jadi lebih nyaman. Karena ketika kita sujud itu Bunda seperti sedang kiss kemudian pray. Cocok banget kan dengan namanya kiss pray. Kalau menghadap ke bos aja kita harus keren, betul? Kalau menghadap orang penting aja harus gaya, betul? Harus wangi, betul? Masa sih menghadap Allah dalam sholat kita dalam keadaan bau? Tentunya jangan ya Bu ya. Harusnya kita juga wangi, karena wangi itu menambah khusyuk dalam sholat. Bunda juga bisa, kalau Bunda pakai mukena sendiri, Bunda juga bisa menyemprotkan kiss spray ke mukenanya, betul? Terutama pas bagian muka atau pas bagian kepala, agar Bunda bisa lebih khusyuk dalam sholat, karena mukena yang Bunda kenakan juga itu wangi. Termasuk kalau Bunda sholat di musola, di masjid dan menggunakan mukena yang ada di situ, Bunda boleh bawa kiss spray seperti tadi ke botol yang kecil, biar dimanapun Bunda sholat, Bunda bisa gunakan kiss spray dan membuat Bunda lebih wangi, lebih khusyuk ketika sholat. Jelas? Bunda, cobain deh semprot kiss spray-nya ke mukena atau baju Bunda, supaya Bunda yakin dan percaya kalau wangi mewah kiss spray ini bisa menghilangkan bau apak. Betul? Kenapa? Karena kiss spray ini memiliki formula anti kuman, antibakteri dan juga anti bau apak. Coba Bunda pegang deh. Wah, kalau kiss spray saya juga tahu, Masya Allah. Biasanya saya pakai buat nyetrika baju di rumah. Tuh kan, jadi nambah ilmu baru dari AA. Aku cobain deh, kamu kena aku. Boleh, coba. Coba cium. Coba enak nggak? Wah, wanginya seger banget, kayak parfum mewah itu loh. Masya Allah. Terus kalau sholatnya wangi begitu tambah khusyuk nggak kira-kira? Khusyuk banget. Masya Allah. Nah makanya Bunda pokoknya kalau pakai kiss spray dijamin jadi wangi sepanjang hari dan gak bau apek. Karena kiss spray itu wangi mewah teman beribadah. Nah, sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Claudia. Oke, sekarang kita akan kembali mendengarkan kelanjutan tausiah dari Ahilman. Bagaimana atau amalan dan doa apa
untuk bisa membuka aura kecantikan kita. Silakan A. Bunda. Tadi Ahilman menyampaikan bahwa cantik itu dimulai dari hati, betul? Maka saat Bunda ingin menjadi pribadi yang cantik, belajarlah menata hati. Bagaimana caranya AA? Setidaknya ada 3 sikap hati yang harus kita miliki. Ada berapa? 3 sikap hati yang harus kita miliki. Yang pertama, kalau Bunda pengen cantik, belajarlah untuk tidak membenci siapapun. Betul apa betul? Mohon maaf Bunda sayang, hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan. Betul? Tapi hati yang penuh kasih sayang akan mengantarkan kebahagiaan. Kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Yang kedua, sikap hati yang harus kita miliki agar jadi cantik adalah jangan mudah marah. Tuh 2, 3. Dalam hadis Nabi menyampaikan la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Berarti kebalikannya, orang yang suka marah baginya apa? Neraka. Nauzubillahi min. Dan yang ketiga, sikap hati agar kita tetap cantik, jadi cantik, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Betul apa betul? Ibu sayang, jangan mendengki, jangan membenci, belajarlah memaafkan. Betul? Sungguh orang yang pandai memaafkan itu akan keluar aura kecantikannya, karena Allah titipkan nur cahaya di hatinya untuk bisa lembut kepada siapapun, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Maka percayalah Bunda sayang, 3 sikap hati yang harus dimiliki agar aura kecantikan kita dihadirkan oleh Allah. 1, jangan banyak membenci. 2, jangan mudah marah. 3, pandai memaafkan orang lain. Tepuk tangan buat Bunda. Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak. Senang banget ya Ibu ya. Oke, sekarang siapa dulu nih? Sebelah mana dulu? Ini Bu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roihatul Mahmuda dari Majlis Taklim Hidayatul Muslimah Nurus Saadah Cilegon. Mau bertanya, A? Boleh Bunda, silakan. Katanya ada penyakit ain. Kata siapa? Kata yang bicara dong. Iya. Berarti kata Ibu dong. Iya. Penyakit ain Bu ya. Iya. Pandangan hasad ya. Iya, yang katanya bermula dari pandangan dan tatapan seseorang yang merasa iri kepada kita. Nah, jadi begini kalau kita sudah berupaya untuk melakukan suatu amalan yang membuka aura kecantikan dan alhamdulillah berhasil sampai mungkin kinclong seperti ada ibu-ibu juga yang di sini yang sudah berhasil kinclong. Iya, betul. Ya, tapi membuat orang lain iri terhadap kecantikan kita dengan melakukan amalan. Ya. Nah, apakah ini sudah termasuk ain? Apa bisa dibilang ain atau bagaimana? Jadi serba salah ya ibu-ibu ya. Mau cantik salah, jelek juga salah. Terus bagaimana? Kalau cantik diiriin, jelek kita kan gak ada yang mau ya gak Bu? Gak ada yang mau kita jelek, pengen yang cantik.
Karena Jadi ibu memang serba salah ya. iya betul. Mau jelek nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Cantik diiriin gitu. Jadi ibu maunya apa sih bu? Makanya saya minta penjelasan kepada AA. Mohon maaf. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada jawab. Iya, Bunda. Ada satu penyakit yang penyakit ini memang ditimbulkan karena pandangan iri seseorang kepada kita. Namanya penyakit apa? Ain. Ada orang yang ngelihat kita nggak senang dengan apa yang kita punya. Yang membuat ain itu tembus dua alasannya. Satu, kurangnya iman kita kepada Allah. Jadi saat Bunda cantik tuh merasa ini cantiknya gara-gara saya. Lupa Allahnya, lebih diingat skincare-nya. Lupa Allahnya, lebih diingat usaha untuk cantiknya. Padahal kita cantik dari siapa? Biasanya ain itu tembus karena kita kurang apa? Kurang iman. Yang kedua, ain itu tembus karena kita kurang amal soleh. Mungkin mohon maaf, ada sholat kita yang tidak terjaga dengan baik. Mungkin ada rasa syukur kita yang gak dihadirkan dengan baik. Ujungnya apa? Imannya kurang, amalnya kurang. Orang benci sama kita, iri dengan kita, mendoakan yang buruk kepada kita, sampailah penyakit ain kepada kita. Na'udzubillahi min. Apa cirinya? Tadi kata Bang Bedu, tiba-tiba wajahnya berubah, malas ibadah, gitu loh. Ngerasa bahwa hidup ini lelah, capek gitu, nggak punya tujuan. Hati-hati, boleh jadi memang ada penyakit ain. Terus gimana caranya? Berarti satu, perbaiki iman kita. Betul apa betul? Maka Bunda nanti kalau ada yang muji bilang alhamdulillah. Kalau Bunda posting sesuatu yang merupakan nikmat sertakan masya Nah itu. biar orang nggak lihat nikmatnya, biar orang lihat Allahnya. Yang kedua, Bunda jaga ain itu dengan amal soleh. Sholatnya dijaga, doanya dijaga, ya, baca Qurannya dijaga. Sungguh bacaan Quran yang kita baca akan menjaga kita dari semua penyakit yang datang. Satu misalnya ayat kursi. Bunda baca ayat kursi. Sebelum tidur Bunda baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat-ayat itu suratnya, kemudian Bunda usapkan ke bagian tubuh Bunda termasuk wajah kita. Ini amalannya. Sok Bunda praktekkan, Bunda amalkan, insya Allah jadi cara kita menjaga dari penyakit ain. Insya Allah. Buat aku, buat abu. Masya Allah. Masya Allah. Ketika kita diberikan nikmat cantik, nikmat sehat, nikmat segala macam, sertakan Masya Allah ya tadi Bu ya. Selanjutnya siapa tadi yang mau bertanya lagi? Sebelah mana? Ayo, mana Bu? Yang mana yang mau bertanya Mana, ada? Oh di sana, sana di tengah. sana, Bu. Ya silakan. Kira Ibu mau nanya enggak belum ya Bu ya? Bentar. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA Abdu juga. Iya. Saya Ibu Rita Piping dari Masjid At-Taubah, dari Jamaah At-Taubah Serang Banten. Serang Banten Ibu, iya. Ya. Izin mau tanya ya, A. Boleh. Kebetulan nih, saya ini suka dangdan. Suka. Ya, iya suka dangdan karena saya perempuan ya. Iya. Saya seneng lagi suka dandan Bu. Iya. Seneng bermake up gitu loh, A ya. Pengen kelihatan gimana gitu. Iya. Suka mempedekan diri. Nah terus saya itu kalau apalagi kalau bepergian keluar rumah, kadang ke warung pun saya nggak pede kalau nggak make up. Biasa aja berdua. Iya, bedak apa kan berapa bedak ya Bu? Karena orang bilang kalau saya belum nggak make upan gini, kok pucet amat sih? Belum mandi ya? Emang saya seriak saya mandi? Enggak kan? Ya, nah gitu. Apa harus direkam juga nggak usah Embang. kan? Jangan nggak usah juga Orang kan lagi kan orang tahu ya Bu,
Orang mandi tuh biar apa, Bu? Biar wangi, Salah. biar bersih. Salah. Orang mandi biar biur. Cakep. Nah, biar. Iya. terus tapi ada orang yang bilang gini katanya, kalau make upan terus nanti aura cantik aslinya hilang loh. Tersaingi katanya. Kok Ibu bisa banget sih ngomong ketusnya bisa banget Ibu? Kan saya suka mengkepoin orang, Kak. Hari gini nggak kepo, nggak lucu. Gitu. Nah, mohon penjelasannya atas pertanyaan saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan yang suka dandan kemudian dinyinyirin oleh tetangganya, Iya. teman-teman sekelilingnya. Iya, Bunda. Jawab yang keras. Apakah kita bisa menyenangkan semua orang? Apakah bisa semua orang suka sama kita? Apakah akan ada aja orang yang gak suka sama kita? Berarti apakah kita berbuat baik untuk orang? Jangan ya Bu ya. Bunda pakai make up, Bunda ingin membahagiakan diri, betul nggak? Kalau bahasa anak muda namanya self reward. Memberikan kebaikan, kebahagiaan buat diri sendiri, betul? Sebagai tanda apa? Tanda syukur sama Allah. Tapi ingat catatannya, Bunda sayang, make upnya jangan berlebihan. Betul apa betul? Dandan boleh, tapi jangan berlebihan. Sewajarnya, secukupnya, sekedarnya, dan niatkan untuk Allah. Salah satunya senangkan suami Bunda daripada sibuk mempercantik diri untuk orang di luar rumah kita, insya Allah. Oke, jelas Bu ya. Oke, dan pertanyaan selanjutnya ini ada dari jamaah ya yang ada di rumah. Nah ini Budu akan bacakan pertanyaannya dari dari handphone ya. Iya ntar. Oh di Instagram. Instagram. Dari Instagram, Masya Allah. Nah ini dia. Dari Mayasari 9088. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mau tanya. Silahkan. Zaman sekarang kan banyak kasus suami selingkuh setelah istrinya melahirkan. Oke. Karena badan istrinya berubah. Yang namanya hamil dan melahirkan pasti memang menimbulkan perubahan pada bentuk tubuh wanita kan ya Nah gimana nih nasehatin suami supaya jangan selingkuh kalau istri habis lahiran? Atau ada nggak doa khusus supaya suami tetap setia meski badan istrinya nggak sempurna kayak pas sebelum hamil? Itu dia pertanyaannya. Jawabnya nanti aja Ayah. Nanti aja, agak berat pertanyaannya ini. Berat soalnya hamil kan berat. Iya benar. Yang genggam hati suami kita siapa? Allah. Yang paling tahu tentang suami kita siapa? Allah. Maka gimana caranya kita menjaga hati suami? Jawabannya adalah Bunda jangan jauh dari Allah. Betul? Maka pertama Bunda sayang, belajar Bunda dekat sama Allah, jangan jauh dari Allah. Biar yang jaga suami siapa? Allah. Yang kedua, izin ya Bunda sayang, kadang bukan suami yang berubah hatinya, tapi mungkin suami merasa hilang dari apa yang ada dalam diri kita. Sesungguhnya bukan karena bentuk badan Bunda yang berubah, mungkin merasa ada perhatian yang berubah. Betul? Maka juga suami harus belajar jaga hati, jaga iman. Betul? Jangan mudah berpaling hati saat ada yang berubah pada istri. Karena apa yang kita cari di luar sana? Satu kali ada seorang pemuda, yang pemuda itu izin ya, dia sudah punya istri. Kemudian dia bilang sama Nabi, ya Rasul, aku lihat perempuan cantik banget dan aku tuh terpesona dengan cantiknya perempuan itu. Nabi kemudian bertanya, apakah kamu sudah punya istri? Dia menjawab, sudah ya Rasulullah. Kata Nabi,
Kalau sudah punya istri, pulanglah ke rumah istrimu, karena sesungguhnya apa yang kamu lihat di perempuan itu ada persis sama juga dalam diri istrimu. Betul apa betul? Maka mohon maaf, selingkuh itu penyakit. Selingkuh itu penyakit, tapi percayalah masih bisa diobati. Siapa yang bisa mengobatinya? Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Obat yang terbaik adalah mendekat kepada Allah. Makanya bunda minta sama suami agar tidak jauh dari Allah. Kalau suami udah jaga Allah, maka suami pasti akan jaga hati kita. Allah aja jaga, apalagi kita. Tapi kalau dia sudah tidak bisa menjaga Allah dalam hidupnya, mohon maaf, Allah saja yang maha penting dia tidak jaga, apalagi bunda yang gak penting-penting banget dalam hidup. Berarti jawabannya hanya satu, kembali kepada siapa? Mudah-mudahan Allah jaga pasangan kita dari perbuatan yang tidak baik. Amin ya robbal alamin. Kalau suami pengen merasakan sesuatu yang berbeda gitu kan, boleh nggak istrinya tampil beda setiap harinya? Boleh. Jadi wanita yang berbeda setiap hari buat suami. Contoh. Misalkan Senin ibu rumah tangga. Boleh. Selasa wanita karir. Boleh. Rabu polwan misalkan. Kamis pramugari gitu. Boleh. Bahkan izin ya, bunda izin ya, ini agak sedikit dewasa mungkin ya. Tapi bunda boleh nanya sama suami, sayang kamu tuh suka kalau aku pakai baju apa? Pakai baju Batman apa baju Superman misalkan. Misalnya, yeah. Betul? Maka kan ada istilah, mohon izin ya, mungkin istilahnya agak kurang pas, tapi ada yang bilang begini, bunda kalau keluar rumah jadilah ke Arab-Araban, kalau di dalam rumah jadilah ke barat-baratan. Ini ada nasihat yang sering datang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa laki-laki memang lemahnya ada di mata. Maka puaskan mata pandangan suami bunda agar tidak berpaling ke lain hati, karena yang dilihat adalah yang terbaik dalam diri istrinya. Iya, baik. Begitu. Ya, silakan dikomunikasikan dengan suami ibu ya. Ibu suaminya pengennya ibu jadi apa gitu kan? Mau jadi pemain bola kayak mau jadi apa terserah gitu kan. Keputusan ada di tangan ibu ya. Jawa, itulah tadi tausiah dari Ahilman. Bagaimana agar kita bisa memiliki aura kecantikan yang alami, yang tentunya aura yang memang diberikan dari Sang Ilahi, ya kan ayah? Yaitu gak hanya fisik tapi juga yang perlu diperhatikan adalah kecantikan dari dalam diri, atau orang sering menyebutnya sebagai inner beauty. Oke, Masya Allah Pak Ustadz. Terima kasih untuk tausiahnya Pak Ustadz. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz bisa kita terapkan dan juga kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Baik, untuk itu sebelum kita berpisah, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan, dan apa yang kita harapkan bisa Allah kabulkan pada hari ini. Amin. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah. Mudah-mudahan setelah ini hidup kita makin baik, dan tentunya kita makin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan ridho-Mu. Berkahilah ilmu yang kami dapatkan hari ini ya Allah, sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu.
Ya Allah, Ya Latif, duhai Allah yang maha melembutkan. Ya Allah, Ya Rabbana, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rabbana, mungkin banyak ujian yang kami terima disebabkan karena dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah rumah tangga kami. Berkahilah anak cucu keturunan kami. Ya Allah, siapapun di antara kami, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Sepulang dari sini, lebih baik ibadah kami, lebih baik akhlak kami, lebih bersih hati kami, lebih cantik hati kami, lebih terjaga ibadah kami. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya amin. Alhamdulillah, terima kasih Ahilman untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih juga untuk jamaah yang ada di rumah, dan terima kasih juga untuk jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di CPD Partai Indah Kapuk 2. Dan buat pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan untuk pemirsa setia BTV, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui akun media sosial kami di @btv_id_official atau di Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab oleh A. Hilman. Dan jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari, tentunya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.